Batubara and Partners, kami mendengarkan tanggapan jaksa terhadap eksepsi kami. Prinsipnya, eksepsi itu tidak masuk pokok perkara. Kenapa tidak masuk pokok perkara? Itu sudah dikaji dari sisi formil dan material. Nggak main-main, 60 halaman kami bikin. Jadi analisis yuridis ipso facto. Jadi kalau bicara tentang hukum acaranya, harusnya dia menolak dalam satu konstruksi hukum yang baku. Kenapa baku? Ada 3 yang baku pengertiannya. Yang pertama, penolakan itu harus disertai dalil hukum yang pasti. Yang kedua, dasar kami sudah wanti-wanti di dalam eksepsi kami, jangan saudara jaksa penuntut umum secara klasik menyatakan bahwa eksepsi penasihat hukum sudah masuk pokok perkara. Yang ketiga paling penting nih, kami penasihat hukum tidak pernah memasuki pokok perkara. Kenapa? Yang kita hadapi di dalam tentang apa yang diuraikan. Contoh konkret, kalau di dalam dakwaan saudara jaksa mengatakan bahwa itu adalah ganja, maka periksa ada daun-daun itu, ada daun pisang sat yang di dalam daun pisang, sat yang ada di dalam daun-daun kering itu beda loh. Contoh untuk membuktikan seseorang itu adalah sebagai pemakai sabu, kita tidak mengingkari ya bahwa Pak Tio sudah memberikan pengakuan kepada kami, beliau adalah pemakai narkotika tingkat akut yang wajib diberikan rehabilitasi. Tapi kata sabu di sini ingat baik-baik. Secara yuridis, secara material, nah untuk membuktikan bahwa di dalam plastik itu ada serbuk-serbuk sabu. Di dalam bong itu betul-betul dipakai untuk sabu. Ada perbuatan, maka ingat baik-baik, harus dilakukan uji laboratorium terhadap plastik itu. Ada serbuk-serbuk di dalam itu, apa betul sabu atau tidak? Kenapa? Karena kita mempermasalahkan dari barang bukti. Barang bukti memainkan peranan penting dalam hukum acara. Kami tidak menampik, betul Pak Tio adalah pemakai. Tapi mari kita uji dakwaan jaksa, benar enggak konstruksi dakwaannya. Jadi kami tidak lari daripada kenyataan, dan dalam eksepsi kami memberikan solusi kepada pemerintah negara Republik Indonesia, kepada Presiden, kepada Kapolri, kepada Jaksa Agung. Kenapa? Ini loh ada korban narkotika yang 10 tahun. Beliau sebagai pemakai. Jadi kalau tidak, maka di situ ada yang namanya beliau stroke hemoragik intracerebral. Jadi menyerang bagian otaknya beliau. Jadi kalau kami kaji itu bukan dikaji dari asal-asal kami kaji. Kalau saudara jaksa penuntut umum tolak dalam bingkai konstruksi yuridis yang terstruktur. Apa sih penolakan itu? Kalau kami tidak sependapat menolak, loh uraikan dong. Karena di dalam eksepsi kami berisi doktrin hukum pidana, memori fantolitin, pendapat-pendapat ahli hukum pidana yang dalam hal ini sudah kaliber dari dunia sampai ke Indonesia. Kami rasa itu. Ada pertanyaan? Pada intinya dakwaannya keliru ya Bang, menggunakan pasal 114 ya? Pada prinsipnya kami tidak menerima dakwaan saudara jaksa penuntut umum. Kekeliruannya silakan teman-teman baca di dalam eksepsi yang sudah kami ajukan. Lengkap, jelas, padat, terperinci. Tapi kan ini hasil BNNP kan mengharuskan Tio untuk direhab ya Bang. Nah sementara sampai saat ini juga teman-teman kan Tio masih ada di penjara kan? Rekan kami, Aposan Batubara, beliau sudah berkoordinasi dengan dokter dari BNNP, Dokter Nadia. Prinsipnya dikeluarkan assessment bahwa klien kami Mas Tio wajib mendapat rehabilitasi medis. Nah, kami setelah pulang dari persidangan akan berkonsultasi langsung untuk memintakan melalui penyidik. Kami akan suruh adik-adik kami untuk mintakan langsung melalui penyidik permintaannya, agar supaya asesmen yang dikeluarkan oleh dokter dari BNNP tersebut dapat kami dapatkan. Ini ingat, ini adalah hak dari terdakwa untuk mendapatkan pembelaan. Nah, dari asesmen ini akan kami buktikan di dalam fakta persidangan bahwa beliau sudah diberikan oleh BNNP untuk
mendapatkan rehabilitasi medis. Nah, disinilah kenapa dalam eksepsi kami mengatakan, kalau nggak dikasih, kenapa? Kami tercatat dari lawyer beliau itu baru beberapa minggu ya Pak. Sebelum kami ada kawan-kawan yang lain, beliau mempercayakan kami, Bapak Orang Batubara and Partners, satu yang kami bilang, kalau penyidik tidak berikan untuk proses rehabilitasi, kami kan udah jelas-jelas terbuka di dalam eksepsi mengatakan bahwa ini kan kami bawa kepada Kapolri, kami bawa kepada Wakapolri, kami akan bawa kepada Irwasum, Kadif Propam untuk dilakukan pemeriksaan. Kenapa? Ini hak. Kalau hak, ya wajib dong, kata undang-undang hak. Jadi kami tidak meminta ngemis-ngemis bahwasanya mendapatkan, ini hak. Nah, hak yang dijamin oleh undang-undang, di mana dia? Pasal 54 sampai 59 Undang-Undang tentang narkotika. Yang lain akan tambahkan oleh rekan kami, Bang Haposan, silakan. Bang, berarti ini sebuah desakan ya untuk meminta penyidik atau jaksa mengirimkan Tio ke panti rehab, bukan ke penjara, Bang? Katakan ada 3 alternatif kami. Pertama kan sudah kami sampaikan jelas-jelas di dalam eksepsi. Yang kedua, apakah eksepsi dipertimbangkan atau tidak, kita tunggu putusan hakim. Ketiga ini, kalaupun diputus oleh majelis hakim di dalam pertimbangan pokok perkara, permintaan kami tidak lebih dari situ, bahwa ini orang sakit loh, wajib demi hukum harus mendapatkan rehabilitasi medis. Walaupun memang ini kasus yang kedua kalinya. Nggak bisa dipaksakan bro. Kenapa? Karena ini perintah undang-undang. Bukan cuma negara, Mahkamah Agung sendiri dalam surat edaran Mahkamah Agung jelas-jelas mengatakan bahwa untuk orang yang pemakai akut itu, penderita akut, wajib mendapat rehabilitasi medis. Makanya rehabilitasi ada 2 bro, rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Nah, kami minta ketika mendapatkan rehabilitasi medis, otomatis beliau akan bersosialisasi dengan masyarakat sekitar, keluarga, anak, istrinya beliau, dan lain-lain teman-temannya. Gitu. Ya, Petris, gimana Petris? Jangan lupa subscribe ya.